Film ini merupakan sebuah film yang berlatar tentang kejadian tsunami yang menghantam negara-negara Asia pada 26 Desember 2004 silam. Saat bencana tersebut, ratusan ribu orang meninggal serentak dan puluhan ribu lainnya dinyatakan menghilang. Film ini tak bermaksud mengungkit kesedihan dan luka lama terkhususnya buat saudara-saudara kita di wilayah Aceh sana. Tapi dengan film ini, setidaknya kita kembali mengenang, sekaligus mendoakan yang terbaik buat korban-korban bencana. Cerita film ini diangkat dari kisah nyata pengalaman keluarga yang selamat pada bencana itu. Seperti biasa, sambungkan koneksi speaker ke telinga dan kita dengarkan dengan seksama. Film dimulai dengan menampilkan perjalanan keluarga Henry yang akan liburan sembari merayakan malam Natal di Khao Lak, Thailand. Seturunnya dari pesawat, mereka lanjut menaiki travel jemputan sembari berjalan santai melewati jalanan panjang dihiasi padang rumput membentang serta barisan pohon kelapa menjulang. Sesampainya di tempat yang dituju, seorang pemandu mulai memperkenalkan hotel yang akan dijadikan tempat tinggal mereka. Sebagai seorang dokter yang mendapat promosi khusus dari pihak perusahaan, Henry dan Maria tentu diberikan hak istimewa untuk memilih tempat sesuai dengan keinginan. Di sini mereka langsung disuguhkan dengan panorama pantai Khao Lak yang mengesankan. Malamnya, Henry sekeluarga terlihat makan malam bersama sambil merayakan malam Natal dengan cukup berkesan. Pagi harinya, Henry dan Maria segera membangunkan anak-anak dengan cara jahil, bahkan lebih ke arah menyebalkan. Suasana riang kembali diperlihatkan dalam penyambutan hari Natal sembari membuka hadiah-hadiah dari Sinterklas. Hari yang indah terus-terusan memanjakan mereka. Setiap momen, setiap kebahagiaan bisa mereka nikmati per detiknya. Keesokannya, liburan mereka pun dilanjutkan dengan bermain di kolam renang penginapan. Lucas, Thomas, Simon, dan Henry begitu seronok bermain bola di kolam itu, sementara Maria sendiri berjemur sambil membaca risalah-risalah pekerjaannya. Di tengah menikmati sedapnya liburan, tak lama kemudian pandangan dihadapkan pada suasana yang benar-benar sangat mengerikan. Maria yang saat itu beruntung bisa berpegangan di pohon bayam tak henti-hentinya berteriak histeris meminta pertolongan. Di tengah kepanikan itu, tak jauh darinya tiba-tiba terdengar teriakan Lucas yang terbawa arus deras. Tanpa peduli apapun saat itu, Maria langsung melepas pegangan dan berusaha mengejar Lucas. Setelah melewati rintangan rantingan serampangan, Maria dan Lucas akhirnya dipertemukan di atas tilam yang mengambang. Lalu tiba-tiba gelombang susulan kembali datang dan langsung mengaduk-ngaduk keduanya. Keadaan benar-benar mencekam di luar kemampuan anak Adam. Beruntung walau sempat terpisah, ibu dan anak itu akhirnya selamat dan berhasil mengapung di batang pohon kelapa yang terjerat. Beberapa saat kemudian, arus menjadi lebih tenang. Selangkah demi selangkah keduanya bergerak menuju daratan. Keduanya merintih kesakitan menahan luka di sekujur badan, terutama kaki Maria yang terlihat mengeluarkan banyak darah. Khawatir gelombang susulan kembali menerjang, Lucas pun menyarankan agar segera mencari tempat yang aman dengan memanjat ke salah satu pepohonan. Baru juga hendak melangkah, dari kejauhan sayup-sayup terdengar teriakan bocah. Maria tampak ragu dan menyangka kalau itu adalah suara Thomas. Dengan tegas, Lucas mengatakan bahwa kedua adiknya pasti sudah tewas. Namun sang ibu menanggapi Lucas dengan mengatakan, sekalipun itu bukan Thomas, kita akan tetap sama-sama membantu sesaling menyelamatkan. Akhirnya Lucas pun memahami hal itu. Hingga beberapa saat, ketemulah anak balita yang tersangkut, bahkan tertimbun puing-puing sampah. Lucas pun segera menolong dan membawa anak itu memanjati salah satu pohon.
Singkat cerita, air pasang yang terus menggenang perlahan mulai surut dan mulai menampakkan daratan. Daratan yang diselimuti lumpur, bangunan yang hancur, dan mayat-mayat bergelimpangan. Tak ada apapun yang tersisa di sana selain rasa takut dan kepedihan yang sangat mendalam. Kebingungan yang sulit dijelaskan buat orang yang tidak pernah merasakan. Hingga beberapa saat kemudian, Lukas mendengar orang-orang pribumi yang melakukan pencarian. Dari sini mereka pun dibawa ke sebuah tempat. Sesampainya di sana mereka mulai sedikit dibersihkan dan diberikan pakaian. Maria dengan terharunya tidak henti-henti berterima kasih kepada mereka yang telah menolongnya. Setelah itu mereka pun dibawa ke sebuah mobil untuk diantar ke rumah sakit yang ada di kota itu. Di mobil ini Maria sempat menanyakan di mana bocah tadi berada, namun Lukas menjawab tidak tahu, karena dari tadi ia hanya fokus pada ibunya. Singkat cerita, Lukas dan Maria pun sampai di rumah sakit. Banyak korban tergeletak di teras. Ratusan bahkan mungkin ribuan berteriak merasakan kesakitan. Maria terlihat menggigil kedinginan. Beruntung tak lama setelah itu, dokter akhirnya datang dan segera memberi pertolongan pertama. Begitu tersadar, Maria pun lantas menanyakan mengenai keadaan kakinya. Lukas pun di sini mengatakan bahwa kaki Maria baik-baik saja. Dari pembaringan, Maria menyaksikan pihak rumah sakit dan jajaran perawat lainnya sangat sibuk, serta kewalahan menangani semua korban yang berdatangan terus-terusan. Maria yang pada dasarnya adalah seorang dokter ikut tergugah hatinya dan kemudian menyuruh Lukas memberi bantuan kepada mereka. Lukas awalnya keberatan karena itu berarti ia akan meninggalkan ibunya. Namun karena Maria mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja, akhirnya Lukas pun menurutinya. Lukas pun keluar dari ruangan itu, kemudian bertemu dengan seorang bapak-bapak yang kehilangan anaknya. Lukas pun segera membantunya dan langsung mengelilingi rumah sakit untuk bertanya. Di sela-sela itu, ternyata ada juga yang meminta bantuan Lukas untuk mencarikan anaknya. Setelah pencarian yang begitu lama, tiba-tiba saat Lukas menyebutkan sebuah nama, ada satu anak yang terbangun dari ranjangnya. Lukas pun langsung menjelaskan kalau dia akan membawa ayahnya kemari. Dan endingnya, ayah dan anak ini pun bisa berkumpul kembali berkat usaha Lukas. Lukas pun tersenyum melihatnya walaupun hatinya sendiri sedih karena dia sendiri tidak seberuntung dia yang bertemu kembali dengan ayahnya. Setelah itu, Lukas segera menemui ibunya dan menceritakan kejadian tadi. Namun sesampainya di sana, ternyata tempat tidur ibunya sudah kosong. Lukas pun bingung dan khawatir. Ditambah lagi, ranjang tersebut diisi oleh korban lain dan membuat Lukas berteriak panik. Seorang perawat menghampirinya dan langsung membawa Lukas ke tempat penampungan anak. Di tengah kegelisahan ini, Lukas ditanyai soal identitas lengkap beserta keluarganya. Barulah setelah itu dia pun diberikan tanda pengenal. Lukas merasa semakin sedih ketika di sekelilingnya banyak anak yang sama-sama kehilangan keluarganya. Dan ia merasa kalau saat ini dia tinggal sendirian karena ibunya mungkin saja telah meninggal. Lukas! Ternyata, di sisi lain Henry juga selamat dan saat ini ia masih berada di penginapan bersama Thomas dan juga Simon. Dad! Hey! Dad, a whole load of helicopters just flew by. They... Yeah. Karena sebentar lagi akan ada mobil evakuasi.
biar mereka aman. Henry membujuk Thomas dan Simon untuk ikut dan berlindung di camp yang berada di gunung. Sementara ia sendiri akan kembali melanjutkan mencari Maria dan Lucas. Awalnya Thomas menolak dan gak mau berpisah dengan ayahnya. Namun Henry dengan perlahan menjelaskan kalau Thomas harus bisa menjaga adiknya dan diam di tempat yang aman. Sebelum mereka berpisah, Henry pun sempat kembali mengingatkan agar Thomas menjaga adiknya dan menunggu sampai ayahnya menyusul. Henry sebenarnya tidak tega harus membiarkan kedua anaknya pergi sekaligus menitipkan pada orang yang enggak dikenal. Tapi mau gimana lagi, Henry harus mencari Maria dan Lucas yang mungkin saja saat ini mereka masih ada di luar sana. Setelah itu Henry pun kembali melanjutkan pencariannya. Namun sayang kakinya tersandung hingga senter yang ia gunakan pun padam. Tak lama setelah itu ia berpapasan dengan sebuah mobil. Henry pun langsung ikut dengan mobil itu bersama korban-korban lainnya. Setelah sampai di tempat aman, ia bersama beberapa orang lainnya nampak berkumpul dan berbagi cerita bencana barusan. Salah satu korban di sana mempunyai telepon. Henry sangat senang dan meminjamnya. Thank you. Setelah tersambung dengan keluarga, dia pun langsung meluapkan kesedihannya kalau dia kehilangan Maria dan Lucas. And I found Thomas and Simon. Can I go with you? Beralih terhadap Thomas dan Simon, keduanya telah sampai di camp gunung bersama korban-korban lainnya. Sembari menidurkan adiknya, Thomas berusaha tegar dan mencoba menenangkan suasana hatinya dengan melihat jutaan bintang. Sedangkan Lucas yang berada di rumah sakit kembali dihubungi pihak penyelamat dan mengajak Lucas menuju ke salah satu ruangan rumah. Dan ternyata Maria masih hidup walau keadaannya cukup mengkhawatirkan. Pihak rumah sakit meminta maaf karena saat itu Maria harus cepat ditangani dan dibawa ke ruang operasi. Keesokan harinya, Henry dan temannya kembali melakukan pencarian. Namun segala usaha untuk menemukan keluarga mereka pun masih saja nihil. Henry pun lalu mengajak temannya kembali melanjutkan pencarian ke rumah sakit terdekat. Sebelum ia berangkat, Henry justru kembali dikejutkan dengan berita bahwa kedua anaknya telah dibawa regu penyelamat lain. Dan setelah ditanyakan, orang itu tidak mengetahui kemana tujuan mereka. Lucas yang sedang menunggu ibunya baikan, melepas kejenuhan dengan sedikit melihat-lihat keadaan sekitaran. Tiba-tiba saja ia pun melihat bocah yang ia selamatkan kemarin telah bertemu dengan keluarganya. Lucas sangat terharu bahagia dan hendak memberitahu kabar baik tersebut kepada ibunya. Namun Maria yang masih kritis hanya menanyakan bagaimana keadaan kakinya. Lucas pun berusaha menenangkan sang ibu dengan berbohong bahwa kakinya baik-baik saja. Dan setelah itu ia pun segera menemui perawat dan bilang kalau kaki ibunya semakin parah. No, 5 minutes. Give me 5 minutes, please. Di sisi lain, Henry dan kawannya sampai di rumah sakit. Namun sebelumnya sedikit terlibat perdebatan dengan sang sopir. Di sini Henry cuma diberi waktu 5 menit untuk melakukan pencarian karena nantinya mobil ini akan langsung pergi ke camp-camp lain yang belum pernah mereka datangi. Dengan waktu yang sangat singkat itu, Henry berusaha mungkin melakukan pencarian. Dari mulai mencari pada daftar sampai berkeliling. Di tempat ini, kita disuguhkan pada sebuah momen seperti di Indosiar. Saat itu Henry melewati ruangan di mana Maria berada. Jika saja tirai itu tidak tertutup, mungkin Henry bisa melihat Maria. Ikatan batin, seorang istri juga terlihat di sini karena Maria sempat tersadar dan merasakan kalau ada sesuatu di balik tirai itu. Tapi apa daya, kondisinya yang lemah untuk berteriak saja tidak mampu. Tidak hanya itu, saat Lucas sedang mencari air minum untuk ibunya, ia sempat melihat langkah seorang laki-laki yang seperti ayahnya. Namun sayang sekali, begitu Lucas memanggil dan mengejarnya, Henry sudah tidak ada dan telah kembali ke mobil tadi. Di sisi lain, kedua adik Lucas yaitu Simon dan Thomas meminta turun sebentar untuk kencing. Sorry. Saat itu Lucas masih mengejar ayahnya. Dia yang kebingungan dan putus asa lalu berteriak sekencang-kencangnya. Dan siapa sangka, teriakan Lucas didengar oleh Simon dan Thomas. Keduanya balas berteriak dan langsung berlari menghampirinya. Sedih haru bercampur menjadi satu menyertai pertemuan tiga saudara kandung tersebut.
Henry rupanya juga mendengar teriakan Lukas dan turut muncul di tempat itu. Let's go. No need to wait. Mom is here. What? Dari Lukas diketahui bahwa ternyata Maria masih hidup. I can rest now. Maria mengatakan bahwa dirinya tengah sekarat, namun Henry mencoba memberi semangat untuk menguatkan mental istrinya. Setelah itu perawat di sana segera menghampiri keluarga Henry dan mengatakan bahwa operasi Maria harus segera dilaksanakan. Henry dan ketiga anaknya pun ikut mengantarkan sampai ke ruang operasi dan terus memberikan dorongan semangat pada Maria. Henry dan ketiga anaknya menunggu dengan sabar sampai operasi benar-benar selesai dilakukan. I'm afraid to go to sleep. Think of something nice. Keesokan harinya, seorang petugas dari perusahaan asuransi biro perjalanan menemui keluarga Henry. Ia mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk mengurus perjalanan mereka dalam rangka pengobatan lanjutan ke rumah sakit di Singapura. Sebelum pesawat lepas landas, Lukas kembali menemui sang ibu dan memberitahu sebuah kabar gembira yang dimana bocah yang mereka selamatkan kemarin lalu kini juga telah bertemu dengan keluarganya. Maria tentu sangat bahagia mendengarnya. Tidak terasa pesawat yang membawa mereka pun akhirnya lepas landas. Roma kebahagiaan pun jelas terpancar dari wajah mereka dan semuanya berakhir indah pada waktunya. Itulah sekelumit kisah dari keluarga yang berhasil selamat dari bencana waktu itu. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga tonton video lainnya dan sampai jumpa lagi di Siput Film.